Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia dari jurusan Kesehatan Terapan Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya di sini akan memberikan tanggapan dengan cara berkomunikasi efektif dalam mengatasi permasalahan atau bisa disebut dengan problem solving. Problem solving dengan tema kasus Indonesia sering terjadi bencana alam berupa banjir jika musim hujan. Dalam melakukan problem solving ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan dapat diambil secara fakta dan informatif. Bencana banjir adalah salah satu bencana yang kerap sering terjadi di kota-kota maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Hingga menurut analisis Accredited Global Flood Analyzer, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia. Dan berdasarkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dengan 464 kejadian setiap tahunnya, serta terjadi 32 kejadian setiap tahunnya banjir disertai tanah longsor. Penyebab bencana banjir tersebut secara garis besar dapat dikategorikan sebagai bencana alam atau disebut dengan natural disaster maupun sebagai bencana yang disebabkan oleh manusia, man-made disaster. Bencana banjir seringkali disebut sebagai bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau alamiah disaster seperti kondisi topografis, curah hujan, dan musim serta kondisi lapisan tanah yang sudah menurun dan amblesan dikarenakan pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga permukaan tanah menjadi lebih rendah daripada permukaan laut. Kondisi lapisan tanah yang sudah jenuh air atau timbulnya mata air dari bawah tanah juga menyebabkan banjir. Terjadi pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai dan pertemuan sungai besar. Dan jika bencana yang disebabkan oleh manusia, yaitu meluapnya dan penyempitan alur sungai, limpasan atau pasang air laut, saluran drainase yang tidak lancar atau tersumbat, penutupan permukaan tanah oleh material kedap air, pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk pemukiman, pengundulan hutan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah, sehingga terjadi erosi yang mengakibatkan sedimentasi di terusan sungai kemudian mengganggu jalannya air, membuang sampah sembarangan. Dampak dari banjir tersebut terhadap lingkungan yaitu kerusakan sarana prasarana, transportasi menjadi padat dan macet, pencemaran lingkungan menjadi kotor dan banyak sampah yang tergenang sehingga mengakibatkan banyak penyakit yang tumbuh seperti diare dan demam. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah, yaitu bagaimana penyebab dan dampak bencana alam banjir yang terjadi karena terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai dan pertemuan sungai besar, penutupan permukaan tanah oleh material kedap air, pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk pemukiman yang nantinya akan berdampak terjadi pada pencemaran lingkungan masyarakat sekitar, kerusakan sarana prasarana, transportasi menjadi padat dan macet, pencemaran lingkungan menjadi kotor dan banyak sampah yang tergenang sehingga mengakibatkan banyak penyakit yang tumbuh seperti diare dan demam. Langkah yang ketiga yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah banjir yang terjadi di Indonesia, maka perlu penanggulangan banjir secara bertahap. Yang pertama yaitu pencegahan atau prevention. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh berupa kegiatan fisik seperti pembangunan, pengendali banjir di wilayah sungai atau instream sampai dengan wilayah daratan banjir atau offstream. Dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir, melakukan pembuatan peta rawan bencana, membangun, meningkatkan, memperbaiki atau normalisasi dan memelihara sungai, tampungan air dan drainase, beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya, menyusun peraturan dan menerbitkan daerah bantaran sungai, membuat peta daerah genangan banjir, sosialisasi dan pelatihan prosedur tetap penanggulangan banjir, menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai, menyediakan cadangan pangan dan sandang serta peralatan darurat banjir lainnya, membuat sumur resapan, pemantapan Satkerlak PBB, merevisi tata ruang provinsi maupun kota secara terkoordinasi dan terintegrasi, mengendalikan perkembangan lingkungan dan pengembangan daerah hulu, membuat penampungan air berteknologi tinggi, menerapkan pengelolaan sungai terpadu berdasarkan satuan wilayah sungai, dan memberdayakan kelembagaan pengelolaan satuan wilayah sungai dan mendirikan posko banjir di wilayah RT atau RW.
banjir tahap yang kedua yaitu penanganan. Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan atau respon pada saat banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir antara lain yaitu pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perkiraan banjir atau flood forecasting information and dissemination. Dan tanggap darurat yaitu mengevakuasi dan mengungsikan penduduk ke daerah yang lebih aman dengan memanfaatkan seluruh komponen masyarakat, yaitu TNI, Polri, Setlak PBB, Satkorlap, PBB, Badan SAR Nasional atau Basarnas, dan Karang Taruna, memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan logistik penanganan banjir atau Flood Emergency Response and Assistance, dan perlawanan terhadap banjir atau flood fighting yang menyiapkan sarana penanggulangan termasuk bahan banjiran. Penanganan setelah banjir dilakukan maka segera mungkin untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan dengan normal. Penanggulangan yang ketiga yaitu pemulihan. Pemulihan dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana prasarana atau aftermath assistance dan relief, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik, penilaian kerugian materi dan materi, asuransi bencana banjir dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukkan dalam tindakan pencegahan atau flood risk resolution study. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menanggulangi bencana banjir tersebut, yaitu dengan cara pembangunan infrastruktur keanekaragaman hayati, structural adjustment, pembangunan wilayah pasca konflik, pembangunan kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan pertanian, desentralisasi, penanggulangan penanganan pengungsi, reformasi kelembagaan dan korban bencana alam. Langkah yang keempat yaitu analisa tiap alternatif pemecahan masalah. Pada saat melakukan dan menemukan alternatif dalam memecahkan masalah, kita harus menganalisa beberapa cara pemecahan masalah tersebut. Apakah pemecahan masalah tersebut memiliki keuntungan atau kerugian bagi masyarakat Indonesia yang terdampak banjir, seperti pembangunan infrastruktur, keanekaragaman hayati, structural adjustment, pembangunan wilayah pasca konflik, pembangunan kesehatan, pendidikan, penyuluhan pertanian, desentralisasi, penanggulangan pengungsi, reformasi kelembagaan, dan korban bencana alam. Kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang banyak dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama, maka mengakibatkan masyarakat sekitar bertambah kesulitan dan tidak efektif bagi masyarakat serta pemerintah jika dilakukan langsung setelah bencana banjir terjadi. Kegiatan tersebut lebih baik dilakukan ketika setelah beberapa bulan kemudian bencana banjir terjadi. Langkah yang kelima yaitu memilih alternatif pemecahan masalah. Kita dapat memilih alternatif pemecahan masalah untuk bencana alam banjir dengan bisa mengambil dan menerima risiko yang sudah menjadi pilihan, yaitu dengan alternatif pemecahan masalah pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Bentuk tindakannya seperti pada saat awal menemukan alternatif pemecahan masalah tersebut, selain yang membutuhkan biaya yang banyak dan yang memberikan dampak lebih buruk terhadap masyarakat korban bencana. Langkah yang keenam yaitu melaksanakan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah yang sudah ditentukan, dianalisis dan dipilih yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan harus dilakukan dengan mantap dan tidak ragu-ragu. Yang ketujuh yaitu evaluasi hasil. Hasil dari alternatif pemecahan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama banjir adalah perubahan dan eskalasi perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungannya serta juga disebabkan kondisi alam pada musim hujan yang mendukung terjadinya bencana banjir. Kondisi tersebut dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Dan bentuk tindakannya pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir, melakukan pembuatan peta rawan bencana, membangun, meningkatkan, memperbaiki atau normalisasi dan memelihara sungai, tampungan air, dan drainase beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya. Pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perkiraan banjir atau flood forecasting information and dissemination, dan tanggap darurat yaitu mengevakuasi dan mengungsikan penduduk ke daerah yang lebih aman. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara tanggap pada saat bencana banjir terjadi, meskipun ada beberapa tindakan yang tidak langsung ditanggap oleh tim petugas korban bencana banjir.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.